Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafli Fitriana, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Prodi Manajemen. Hari ini saya akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran musik terhadap penciptaan berbahasa Indonesia. Musik kita dengar setiap hari dan tanpa kita sadari, musik juga membentuk cara kita berbahasa loh. Gimana caranya? Yuk kita bahas bersama. Ini adalah latar belakang ya. Kita lanjut ke pembahasan. Kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah musik dan bahasa. Yang kedua itu peran musik terhadap bahasa Indonesia. Dan yang terakhir itu dampak musik terhadap bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Musik. Pertama, mari kita memahami apa itu musik. Secara etimologis, kata musik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu musik, yang berarti seni yang dipimpin oleh para muses. Di dalam pengertian ini, musik dipandang sebagai bentuk seni yang menggabungkan kreativitas, keindahan, dan ekspresi. Dan secara umum, musik adalah bunyi yang memiliki irama dan melodi. Bunyi tersebut dapat berasal dari suara manusia, seperti vokal maupun dari alat musik yang menghasilkan nada-nada harmonis. Melalui kombinasi irama dan melodi, musik dapat menciptakan suasana, menyampaikan makna, dan membangkitkan emosi si pendengar. Musik juga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertama itu musik berfungsi sebagai sarana hiburan karena mampu memberikan kesenangan dan kenyamanan bagi pendengarnya. Yang kedua itu musik menjadi media ekspresi, tempat seseorang menyampaikan perasaan dan isi hati. Dan ketiga, musik memiliki fungsi edukatif karena dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kreativitas. Musik mampu memberi inspirasi, mendorong ide-ide baru dan motivasi dalam berbagai kegiatan. Musik juga menjadi profesi bagi banyak orang, mulai dari penyanyi, pemain alat musik, hingga produser. Dari pemahaman ini kita dapat melihat bahwa musik bukan hanya sekedar bunyi, tetapi juga bentuk seni yang erat kaitannya dengan manusia. Musik menghibur, menghajarkan, mengekspresikan, dan menginspirasi. Karena itu musik menjadi bagian penting dalam kehidupan kita ya. Yang kedua itu adalah bahasa. Bahasa merupakan alat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan secara jelas kepada orang lain. Bahasa digunakan sebagai media komunikasi antar manusia, sehingga kita dapat saling memahami dan berinteraksi dalam berbagai situasi. Selain itu, bahasa memiliki aturan tata bahasa dan kosakata yang membuat penggunanya lebih teratur dan dapat dipahami dengan baik. Kalau secara fungsi, bahasa berperan sebagai alat komunikasi, alat ekspresi diri, pendukung perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi identitas suatu masyarakat dan bangsa. Terus apa sih hubungan musik dan bahasa? Sebenarnya dua hal ini berjalan dengan beriringan ya. Yaitu pertama, musik menggunakan lirik sebagai bentuk penggunaan bahasa. Lirik inilah yang membuat sebuah lagu punya cerita, makna, dan pesan yang bisa kita rasakan. Yang kedua adalah bahasa dalam musik juga berfungsi
untuk menyampaikan emosi. Kadang satu baris lirik saja sudah mewakili perasaan yang sulit kita ucapkan dengan kata-kata biasa. Yang ketiga adalah musik juga memperkuat diksi, kreativitas, dan keindahan bahasa. Melalui lagu, pemilihan kata bisa terasa lebih puitis, lebih indah, dan lebih mudah diingat. Selain itu, musik punya peran besar ya dalam melestarikan bahasa. Seperti banyak bahasa daerah dan bahasa Indonesia bertahan dan dikenal generasi baru karena dinyanyikan dalam lagu. Dan yang terakhir, musik sangat mempengaruhi cara generasi muda berbahasa. Gaya cara bicaranya, terus gaya kata, bahkan kosakata baru yang sering muncul dari lirik lagu yang sedang populer. Jadi musik bukan hanya hiburan, tapi juga media yang membentuk cara kita memahami dan menggunakan bahasa. Next, peran musik terhadap bahasa Indonesia. Sebagai media pembelajaran bahasa, musik juga dapat berfungsi sebagai media pembelajaran bahasa, dan melalui musik, proses belajar bahasa menjadi lebih mudah, lebih menarik, lebih menyenangkan. Pertama, musik membantu memperkenalkan kosakata baru. Misalnya, ketika kita mendengar lagu anak-anak seperti Balonku Ada 5, kita jadi mengenal kata merah, kuning, hijau, mungkin berbagai nama warna lainnya. Yang kedua, musik melatih pelafalan. Misalnya melalui lagu Naik Kereta Api, anak-anak belajar mengucapkan kata-kata seperti tutut atau siapa hendak turut dengan pelafalan yang lebih jelas dan ritmis. Ketiga, musik memudahkan kita mengingatkan kosakata. Lirik yang diulang membuat kata-kata lebih cepat melekat. Seperti lagu Topi Saya Bundar misalnya, membantu mengingat kosakata seperti topi, bundar, dan jika tidak bundar berarti bukan topi saya. Mungkin dengan cara ini, musik tidak hanya dapat menghibur, tetapi juga menjadi alat efektif untuk mempelajari bahasa Indonesia. Musik mempengaruhi gaya bahasa. Banyak lagu menggunakan pilihan kata yang indah dan halus. Misalnya dalam lagu Rumah Kita, ada diksi seperti lebih baik di sini, rumah kita sendiri, yang terdengar sederhana tetapi penuh makna. Kedua, musik memperkenalkan majas atau gaya bahasa. Contohnya seperti lagu Bunda karya Melly Goeslaw. Menggunakan majas metafora ketika menyebut kau cahaya dalam kegelapan. Menunjukkan peran ibu tanpa menyebutkannya secara langsung. Musik mendorong penggunanya gaya bahasa puitis. Lirik seperti lagu Hanya Rindu milik Admes yang mengatakan, ku ingin dekatmu bila hati mulai sepi, yang menunjukkan bahasa yang lembut, emosional, dan puitis. Melalui lirik-lirik seperti itu, musik membantu kita mengenal dan menggunakan gaya bahasa yang lebih kaya, indah, dan bermakna. Selanjutnya adalah membangun identitas dan kebangsaan. Musik memiliki peran penting dalam membangun identitas kebangsaan. Melalui lagu-lagu Indonesia, kita dapat merasakan nilai budaya, sejarah, dan semangat persatuan bangsa. Lagu-lagu Indonesia berfungsi sebagai representasi budaya karena setiap lirik, melodi, dan pesan di dalamnya itu menggambarkan karakter masyarakat Indonesia. Seperti contohnya lagu Tanah Airku yang mencerminkan rasa cinta dan kerinduan terhadap tanah air, bukan? Dan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang menegaskan semangat persatuan. Dan sementara lagu daerah seperti
Angin Mamiri atau Ampar-Ampar Pisang itu memperkenalkan kekayaan bahasa, adat, dan tradisi dari berbagai daerah di Indonesia. Maka melalui musik inilah kita dapat memahami jati diri bangsa sekaligus memperkuat rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap Indonesia. Musik bukannya hanya jadi hiburan, tetapi juga ikut membentuk cara kita berbahasa. Ada sisi positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya yang perlu kita pahami. Ini adalah dampak positifnya, yaitu menambah kosakata pendengar. Melalui lirik lagu, kita menemukan kata-kata baru. Seperti contoh lagu Laskar Pelangi yang memperkenalkan kosakata seperti mimpi, pelangi, sejuta makna yang memperkaya pemahaman kata berkonsep abstrak. Nextnya yaitu meningkatkan pelafalan dan intonasi, itu mengikuti irama lagu membuat pengucapan kata lebih jelas dan ritmis. Seperti contohnya itu lagu Garuda Pancasila. Melatih intonasi tegas dan pelafalan kata dengan tempo teratur. Mendorong penggunaan diksi yang kreatif. Lirik lagu sering menggunakan pilihan kata yang indah. Contohnya seperti melukis senja. Memakai diksi puitis seperti melukis senja, menghapus luka yang memperkenalkan gaya bahasa estetis. Menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Lagu-lagu nasional dan pop Indonesia membuat pendengar merasa dekat dengan bahasanya sendiri. Seperti contohnya adalah lagu Tanah Airku yang membangkitkan rasa cinta bahasa dan tanah air. Dan sebagai media pembelajaran bahasa yang mudah dipahami ya, lirik yang sederhana dan berulang membantu orang mengingat kosakata. Seperti contoh lagu Naik Delman, membantu mengenalkan kata-kata seperti delman, kuda, dan ria. Terus ada lagi dampak negatifnya, itu mendorong penggunaan bahasa tidak baku. Mungkin beberapa lagu menggunakan bahasa gaul yang akhirnya terbawa ke percakapan. Seperti contohnya lirik-lirik yang memakai kata seperti gak, enggak, lo, gue, itu dapat mempengaruhi penggunaan bahasa baku dalam konteks formal ya. Terus ada juga lirik yang kurang sopan mempengaruhi etika berbahasa. Lagu dengan kata-kata kasar dapat mempengaruhi cara seseorang berbicara. Seperti contohnya itu lagu-lagu dengan unsur makian atau informal sering ditiru anak muda tanpa memperhatikan konteksnya. Dan dominasi bahasa asing mengurangi penggunaan bahasa Indonesia. Banyak lagu di Indonesia dicampur bahasa Inggris sehingga pendengar lebih terbiasa meniru kata-kata asing. Seperti contohnya lagu pop memakai campuran Inggris Indo seperti I Love You But I'm Letting Go yang membuat bahasa asing lebih melekat daripada Indonesia. Melalui contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa musik bisa mempengaruhi kuat dalam kehidupan berbahasa. Dan tugas kita adalah memanfaatkan musik untuk hal positif, sambil tetap menjaga keindahan dan martabat bahasa Indonesia. Ini adalah kesimpulannya. Musik memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kecintaan dan membuat identitas bahasa Indonesia. Melalui lirik berbahasa Indonesia yang disusun dengan diksi indah, gaya bahasa yang variatif, serta makna yang mendalam, musik tidak hanya sebagai menjadi sarana hiburan, tetapi juga media edukatif dan
kultural yang efektif. Lirik lagu mampu menanamkan nilai-nilai moral, nasionalisme, dan kebanggaan terhadap bahasa serta budaya bangsa. Selain itu, musisi juga berperan sebagai agen pelestarian bahasa Indonesia melalui karya-karya mereka yang menyebar hubungkan bahasa, budaya, dan emosi, serta menjadi instrumen penting dalam menjaga eksistensi dan memperkokoh identitas bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Dan saran bagi eh, semuanya atau yang pertama itu bagi musisi dan pencipta lagu diharapkan terus menggunakan bahasa Indonesia dalam karya-karyanya sebagai bentuk upaya pelestarian penguatan identitas nasional. Yang kedua itu bagi generasi muda penting untuk lebih mengapresiasi lagu-lagu bahasa Indonesia karena melalui musik mereka dapat memperkaya kosakata, perdalam nilai budaya, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa sendiri. Yang ketiga itu bagi dunia pendidikan. Musik dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia yang kreatif dan menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa serta menanamkan nilai kebangsaan. Dan yang keempat, bagi pemerintah dan lembaga kebudayaan diharapkan terus mendukung industri musik nasional dengan menciptakan ruang bagi karya-karya berbahasa Indonesia agar semakin dikenal dari tingkat global. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan kali ini. Dari musik kita belajar bahwa bahasa bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi cermin perasaan, identitas, dan cara kita memaknai hidup. Musik membuat bahasa lebih hidup, lebih indah, dan lebih dekat dengan kita. Setiap lirik yang kita dengar bukan hanya nada yang lewat, tapi juga pesan, emosi, dan pelajaran yang membentuk cara kita berbahasa sehari-hari. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa menambah wawasan kita semua, sekaligus membuat kita lebih mencintai bahasa Indonesia, bahasa yang menjadi jati diri dan kebangsaan bangsa kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Mungkin kalau ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya sangat terbuka dan semoga teman-teman menyenangkan dan semoga musik dan bahasa terus menyertai langkah kita ke hal-hal yang lebih baik.